Di dalam Islam itu ada contohnya nggak sih yang dinamakan jiwa merdeka itu? Ada, ibu-ibu ya. Yang pertama, teladan jiwa merdeka itu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika masih muda itu sudah mulai mempertanyakan fungsi berhala-berhala ini apa ya. Sampai pada kesimpulan ini berhala nggak ada gunanya. Ini bukan Tuhan, dia hancurkan. Nabi Ibrahim nggak takut, nggak takut dikeluarin dari kakak bapaknya. Nah itu jiwa merdeka itu satu itu tidak takut, ya, tidak takut menyampaikan kebenaran. Jiwa merdeka itu. Kemudian yang kedua siapa lagi? Ada 7 pemuda Ashabul Kahfi. Melawan kebatilan raja di mana mereka hidup pada saat itu. Ya, dan kemudian Allah selamatkan di dalam gua, ditidurkan selama 309 tahun. Mereka sedang berjuang melawan kebatilan penguasa pada saat itu. Nah, mereka menyelamatkan diri, kemudian diselamatkan juga oleh Allah di dalam gua. Ini kisah jiwa merdeka yang tidak tunduk pada kezoliman. Jadi perlu dari hari ini kita dan anak-anak kita bisa sampaikan, kita harus jadi manusia merdeka. Kenapa? Ya kalau jadi manusia merdeka itu sebenarnya melaksanakan perintah Allah. Kemarin saya ditemui oleh, ini gambaran kecil aja ya di tempat saya. Anak-anak OSIS yang sangat antusias mempersiapkan lomba 17-an. Terlihat sekali wajah-wajah yang happy gitu ya, wajah-wajah yang antusias mempersiapkan jenis-jenis lombanya, mempersiapkan teknis lombanya seperti apa. Iseng-iseng saya tanya ke anak-anak ini, "Nak, merdeka itu apa sih?" "Merdeka itu ya kayak gini, Bu." Lomba 17-an gitu kata mereka. Ya, jadi bagi anak-anak kita merdeka itu ya hanya tanggal 17 Agustus aja. Mempersiapkan perlombaan. Betul nggak ibu-ibu? Pernah nggak memastikan anak-anak? Kita selalu mendorong, ayo, ayo di lapangan ada lomba gitu ya. Ayo, bahkan kita pun antusias. Pertanyaannya ya, apakah ini yang disebut merdeka? Kita happy kalau di kampung saya dulu tuh tanggal 16 malam tuh warga berkumpul, makan-makan, gelar tikar sepanjang jalan. Gitu juga nggak Bu? Tanggal 16-nya malam. Ya, itu di kampung saya dulu gitu. Cuman di Bogor nggak ada lagi, nggak merasakan lagi. Terus tanggal 17-nya rame, kadang ada panggung ya, kadang ada penyanyinya juga, penyanyi profesional yang disewa biasanya ya. Nah, itu pernah saya alami. Mungkin juga ibu-ibu punya pengalaman memperingati kemerdekaan kurang lebih sama ya ibu-ibu ya. Baik. Kita lanjutkan. Saya punya 2 gambar ibu-ibu. Ini aja ya. Saya punya 2 gambar. Bentar. Nah, saya punya 2 gambar. Sebelah kiri apa ibu-ibu? Sebelah kanan ibu-ibu berarti. Gambar apa itu? Pohon. Sebelahnya? Layang-layang. Sebenarnya kalau mau didefinisikan, kemerdekaan itu bisa 2 versi ini. Ada yang mau sharing? Yang kemerdekaan versi layangan putus. Apa ini kira-kira? Bebas, betul ya?
bebas sebebas-bebasnya, mau melayang ke kanan, ke kiri, nggak ada yang ngingetin, nggak ada aturannya, suka-suka aja, bebas. Dan itulah yang hari ini kalau saya survei di tempat saya sendiri, di tempat saya mengajar, inilah yang diinginkan oleh anak-anak kita. Bebas, nggak ada aturan, sekolah suka-suka, mau masuk-masuk, nggak masuk ya nggak apa-apa, ngerjain PR, suka-suka, kalau lagi mau dikerjain, kalau enggak, gitu ya. Mau taat aturan, suka-suka, mau taat-taat, mau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah dihukum, nggak usah ditegur gitu. Ya kan? Kalau itu didefinisikan merdeka sebagai bebas sebebas-bebasnya, gambarannya seperti layangan putus. Tidak ada standar. Standarnya apa? Standarnya suka-suka gua, suka-suka gue, kata anak-anak sekarang mah. Ya. Terus yang sebelahnya gambar apa, Ibu? Pohon. Terlihat apa itu pohonnya? Akarnya. Apa yang kalian kelihatan dari pohon itu? Akarnya. Gimana keadaan akarnya? Kuat, betul. Pohon yang kuat dengan akar, pohon yang besar dengan akar yang kuat, maka dia akan tidak mungkin terpengaruh oleh angin. Dia nggak akan goyang-goyang, dia akan berdiri kokoh di tempatnya. Dia merdeka. Dia tidak terpengaruh pada situasi-situasi di sekelilingnya. Dia nggak terpengaruh sama tren, ya. Dia tidak pernah terpengaruh dengan omongan orang lain, ya. Dia punya prinsip sendiri, gitu. Dia berdiri di tempatnya. Saya punya satu cerita yang barangkali saya teringat cerita ini ketika membuat materi ini ya Ibu-ibu. Pada saat itu anak saya bercerita sama saya, dia bilang, "Bu, aku dibilang cupu, Bu." "Kenapa nak dibilang cupu?" "Karena ada temanku curhat soal pacarnya. Dia pusing katanya." Ini anak pertama saya. Dia pusing karena pacarnya ngambek. Terus aku bilang, "Ya udah sih, putusin aja," katanya. "Ngapain pusing-pusing mikirin anak orang?" Itu omongan saya. Omongan saya yang dia praktekkan ke temennya. Terus temennya mengatakan, "Ah, kamu mah nggak tahu apa-apa. Kamu mah cupu." Waktu dia bilang dan curhat ke saya bilang, "Mas keren." "Emang kalau nggak pacaran cupu, Bu?" "Enggak, nak. Enggak. Kamu keren. Karena apa? Kamu melakukan itu karena kamu tahu di dalam Islam tidak boleh pacaran." Jadi waktu saya bikin materi ini, Ibu-ibu, saya teringat cerita anak saya itu. Artinya apa? Dia merdeka insya Allah. Ya. Karena dia tidak terpengaruh tren saat itu yang sedang berlangsung bahwa nggak keren kalau nggak punya pacar. Bener gak? Iya. Nah, jadi gambarannya saya menggambarkan atau kebebasan dalam kemerdekaan itu ada dua gambar ini. Ada yang seperti layangan putus, merdeka, bebas. Ada yang kokoh dengan prinsip yang kita yakini kebenarannya. Kita samain dulu ya persepsi di awal. Kita mau merdeka yang kayak layangan putus atau yang kayak pohon kokoh ini? Hah? Pohon yang kokoh ya? Baik, kita lanjutkan. Kenapa sih harus merdeka? Ternyata setelah saya cari-cari tahu, menjadi manusia merdeka itu diperintahkan sama Allah. Jadi bukan pilihan. Ah, mau merdeka sebenarnya enggak. Merdeka itu ternyata diperintah sama Allah. Ada di mana? Ada di Quran surat Ali Imran ayat 79. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Artinya, kata Allah, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu mempelajarinya. Ketika saya baca tafsir dari ayat ini, ternyata
orang-orang Rabbani itu adalah orang-orang yang teguh mengajarkan syariat Allah. Dia tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Nah, berarti harusnya ketika mendengar kata merdeka, harusnya kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin bersemangat menjadi orang-orang Rabbani. Orang-orang yang mengajarkan syariat Allah. Ya, bukan orang yang merasa merdeka tapi ikut-ikutan. Ya, banyak hal ya Bu ya hari ini, banyak tren, kemudian banyak narasi, banyak tuntutan-tuntutan yang kalau tidak kita ikuti katanya kita nggak keren lah ya gitu kata anak-anak mah. Nah, jadi saya baru tahu bahwa menjadi manusia merdeka itu ada perintahnya di dalam Al-Quran, di dalam kitab kita sendiri. Yang kedua, ada lagi ternyata kenapa kita harus punya jiwa yang merdeka. Ada di Quran surat Al-Isra ayat 70. Ada potongan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna baniya Adam. Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Jadi di tafsir yang saya baca juga, ternyata kita ini sama Allah sudah dimuliakan. Dengan cara apa? Allah memberi kita banyak potensi. Allah memberi kita akal, Allah memberi kita naluri, Allah memberi kita dibukakan pintu-pintu rezeki, ya. Termasuk hari ini Allah memberi kesempatan kita menuntut ilmu. Nah, ternyata kemuliaan yang Allah berikan itu diarahkan supaya kita menjadi manusia yang merdeka. Nggak perlu ikut-ikutan, nggak perlu tiru-tiru gitu maksudnya. Jadi sebenarnya dari sejak kita lahir sampai besar kita dituntut untuk menjadi manusia merdeka. Dengan definisi tadi, Rabbani. Ya, menjadi manusia yang taat kepada syariat Allah dan mengajarkannya pada orang lain, menyampaikan pada orang lain. Ditutup dengan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, janganlah engkau menjadi budak orang lain. Sesungguhnya Allah telah menciptakanmu dalam keadaan merdeka. Hadis riwayat Baihaqi. Ya. Kita dengan membaca ini semalam tuh saya merenung begitu ya, agak merenung. Saya masih jadi budak orang lain nggak ya? Saya masih ikut-ikutan orang lain nggak ya? Saya masih merasa insecure nggak ya kalau beda sama yang lain? Meskipun perbedaan itu karena saya misalnya berupaya untuk teguh pada aturan-aturan Islam. Hari ini kan kita kelihatan beda ya. Begitu. Banyak orang hari ini terlihat beda karena yang sebelah sana semua melakukan, terus kita enggak. Kelihatannya kan kayak gimana ya? Kok orang lain banyak melakukan, kok kita enggak ya? Kelihatan beda. Nah, kadang-kadang ketika kita tidak bisa memaknai makna merdeka sebenarnya, itu mendatangkan rasa apa ya ibu-ibu? Insecure ya, enggak pede. Kok beda sih? Padahal yang dilakukan oleh banyak orang bisa jadi belum benar juga begitu. Contoh hari ini apa ya? Apa ibu-ibu yang lagi rame ibu-ibu? Apa Bu? Apa Ibu? Pajak, iya. Iya, kalau kita bilang aku nggak bayar pajak, nggak NKRI banget. Bukan WNI yang baik gitu. Ya. Padahal dalam pemahaman kita sebagai seorang muslim, memang dalam Islam itu pajak nggak ada gitu ya. Tapi ketika kita kemudian, saya aja nih ya misalnya, Bu Vivi punya NPWP, nggak punya. Gimana sih gitu. Nah ketika diomong begitu sama orang lain itu saya agak, emang iya ya harus ya gitu. Nah jadi hari ini banyak hal yang membuat kita ngerasa kayak, kok aku salah ya gitu ya. Karena apa? Karena kebanyakan orang melakukan, sementara yang dilakukan mereka itu sebenarnya bukan hal yang lahir dari ajaran Islam.
Apa yang mereka lakukan itu lahir dari sistem kehidupan hari ini yang memang kalau mau diurus ya harus bayar. Nah, bayarnya itu namanya pajak, ya Bu ya? Iya. Negara mau ngurus kita asal kita bayar pajak. Bahkan dibilang ya kalau kamu nggak bayar pajak, terus jalan yang kamu nikmati itu, fasilitas kesehatan yang kamu nikmati itu, sekolah-sekolah yang kamu nikmati itu dari mana? Kan gitu pertanyaannya. Kalau kita ngomong, kan kita nggak harus bayar pajak. Nah, terus fasilitas-fasilitas itu dibangun dari mana? Kalau kita nggak tahu, nggak belajar Islam, pasti kita ngerasa kayak, ya juga ya, gitu nggak Bu? Pasti begitu ya. Oke. Jadi, penting nggak Bu jadi manusia merdeka? Penting? Penting. Kita samain dulu. Penting? Penting. Kenapa penting? Karena Allah perintahkan, Nabi juga sampaikan. Jadi perlu dari hari ini kita dan anak-anak kita dan orang-orang yang kita bisa sampaikan, kita harus jadi manusia merdeka. Kenapa? Ya kalau jadi manusia merdeka itu sebenarnya melaksanakan perintah Allah, karena ada di Quran surat Ali Imran ayat 79, ada di Al-Isra ayat 90, ditambah dengan ada hadis dari Rasulullah. Ya, ini juga perlu loh sampai kepada anak-anak. Mumpung mereka masih bisa kita ajak bicara. Ya, jadi bisa tuh disampaikan dengan disesuaikan dengan usia anak-anak. Nah, di dalam Islam itu ada contohnya nggak sih yang dinamakan jiwa merdeka itu? Ada ibu-ibu ya. Yang pertama, teladan jiwa merdeka itu dari Nabi Ibrahim. Apa kisah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu sejak muda sudah berani menghancurkan berhala-berhala milik bapaknya. Bapaknya waktu itu adalah seorang tokoh ya di kaumnya. Nabi Ibrahim itu ketika masih muda itu sudah mulai mempertanyakan fungsi berhala-berhala ini apa ya. Ya, ketika Nabi Ibrahim sedang dalam masa muda kemudian sedang mencari Tuhan itu siapa ya. Sampai pada kesimpulan ini berhala nggak ada gunanya. Ini bukan Tuhan, dia hancurkan. Nabi Ibrahim nggak takut. Nggak takut dikeluarin dari kakak bapaknya. Enggak ya? Kalau anak kita ngelawan sekarang kan ancamannya saya keluarin kamu dari kakak. Nah, Ibrahim tuh nggak takut dikeluarin dari kakak bapaknya gitu. Nah, itu jiwa merdeka itu satu itu tidak takut. Ya. Tidak takut menyampaikan kebenaran. Itu jiwa merdeka itu. Yang kedua siapa? Nah, ini ibu-ibu bisa diceritakan ya ke anak-anak ya. Kalau menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim, ternyata teladan Nabi Ibrahim itu bukan hanya pada saat perintah menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim itu adalah teladan jiwa merdeka. Ternyata ya, boleh disampaikan ke anak-anak. Kemudian yang kedua siapa lagi? Ada 7 pemuda Ashabul Kahfi. Ada di Quran surat Al-Kahfi ya. Diceritakan di situ bahwa 7 pemuda ini melawan kebatilan raja di mana mereka hidup pada saat itu. Ya, dan kemudian Allah selamatkan di dalam gua ditidurkan selama 309 tahun. Kenapa mereka mengalami kisah ditidurkan selama beratus-ratus tahun? Ya tadi mereka sedang berjuang melawan kebatilan penguasa pada saat itu, sehingga ketika mereka kemudian melawan kezoliman pasti ada resiko. Nah, mereka menyelamatkan diri kemudian diselamatkan juga oleh Allah di dalam gua. Ini kisah jiwa merdeka yang tidak tunduk pada kezoliman. Itu salah satunya, teladan. Jadi ketika kita hari ini ibu-ibu ini satu satu hal yang ingin saya sampaikan ya ibu-ibu, bahwa hari ini tuh penting sekali kemampuan kita untuk memberitahu anak-anak itu tidak dengan cara memaksa,
Karena banyak sekali saya temui juga di sekolah saya itu, anak-anak yang ketika merasa dipaksa, itu mereka lari. Sekarang nggak takut lagi, tapi lari. Kalau dulu kan, zaman kita nih, takut terus nurut ya. Takut nurut. Sekarang enggak, Bu. Sekarang lari. Dan ternyata banyak sekali komunitas-komunitas di luar yang siap menampung anak-anak kita. Siap banget. Ya. Saya baru tahu, padahal ini sudah lama ya. Anak-anak yang bermain peran dan mereka dapat uang dari situ. Caranya gimana? Yang laki-laki berperan jadi perempuan, yang perempuan berperan jadi laki-laki. Teman saya aja banyak yang begitu ternyata. Akhirnya itu terbawa sampai dunia nyata dan itu ada komunitasnya. Mereka menggembari satu tokoh, misalnya saya perempuan, menggembari tokoh laki-laki. Saya bisa bermain namanya role play. Ada itu sekarang, ada di Instagram. Dulu tuh rame di TikTok katanya, sebelum TikTok ditutup. Nah, ini ada komunitasnya, anak-anak yang merasa dipaksa sama orang tuanya gitu, mereka lari ke komunitas-komunitas macam begini, merasakan mereka diterima gitu. Ya, komunitas yang di dalamnya ternyata di situ LGBT, itu banyak sekali. Nah, tadi saya bilang, makanya anak sekarang itu cara berkomunikasi dengan mereka itu sekarang ternyata ya lebih mereka bisa terima ketika kita punya kemampuan bercerita. Ternyata. Saya pernah coba di mata pelajaran saya, padahal PKN ya. Tapi saya membawakan sebuah cerita dan itu betul-betul anak-anak bisa mendengar. Daripada teori ya, catat teori ini. Enggak. Ternyata dengan cerita itu mereka lebih masuk. Dan ternyata di dalam Islam, kisah-kisah teladan itu jutaan, ribuan, ratusan ribu bisa kita cari. Nah, tantangan ibu hari ini adalah tahu nggak kisah-kisah itu atau mau cari tahu nggak? Gitu. Ya. Jadi seperti hari ini ketika kita ingin mereka memiliki jiwa merdeka, ya ambil aja kisah-kisah dari agama kita sendiri gitu. Banyak kok, gitu ya. Nah, itu teladan jiwa merdeka yang kedua, yaitu kisah tentang 7 pemuda Ashabul Kahfi. Ketika ibu googling, video kartunnya banyak, terus kemudian penuturan-penuturan dari para ulama juga banyak. Itu bisa kita jadikan jalan untuk bercerita kepada anak-anak. Ternyata, gitu ya. Nah, selanjutnya ada kisah dari Bilal bin Rabah. Tahu ya ibu-ibu Bilal bin Rabah? Ya, dia belum sampai surga aja, terompanya udah kedengeran, gitu ya kata Rasulullah. Nah, Bilal bin Rabah ini pada saat di Mekah itu pada saat masuk Islam itu mendapatkan siksaan yang luar biasa. Ya, di situ dikatakan Bilal bin Rabah itu ditaruh di gurun pasir di siang hari, di siang yang sangat panas, kemudian dadanya ditimpa oleh batu, kemudian diinjak. Ya, hanya untuk membuat dia keluar dari Islam. Tapi dia nggak mau. Awalnya nggak langsung disiksa ya, awalnya ditawar-tawarin ya, ditawarin hadiah-hadiah, tapi dia nggak mau. Sampai yang nawarin capek, akhirnya disiksa. Merdeka nggak orang seperti ini? Merdeka. Karena dia nggak mau ikut pada sesuatu yang salah menurut dia. Dia mempertahankan prinsipnya. Orang seperti ini adalah orang yang punya jiwa merdeka. Nah, kisah ini juga bisa diceritakan sama anak-anak. Jadi tidak menyalahkan, kamu mah belum merdeka, masih takut gitu. Tapi kisahkan kisah-kisah yang mengandung hikmah. Nah, nanti di akhirnya baru kita garis bawahi cerita kita tadi tentang apa. Tadi teladan jiwa merdeka, sekarang kita pengen tahu kesimpulan dari para teladan tadi itu jiwa merdeka itu seperti apa ya. Jiwa merdeka itu gambar yang saya dapatkan ibu-ibu ketika saya mencari gambar
7 pemuda Ashabul Kahfi. Ya. Yang pertama, hanya tunduk kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada materi, dan bukan kepada hawa nafsu. Kalau tadi ada ibu yang ditanya, merdeka itu apa? Bahagia. Ditanya balik sekarang, ukuran bahagianya apa, Bu? Ukuran bahagianya apa? Bisa mengekspresikan diri. Apalagi ya? Apa yang dirasakan, bisa merasakan gitu ya, Bu. Kalau sekarang misalnya nih lagi ngetren apa ya? Hijab anti UV. Perlu nggak kita beli hijab anti UV? Perlu nggak beli hijab anti UV, Bu Ibu? Jadi ngerasa kayak ya bener ya kan sinar matahari kenceng banget, kayaknya perlu deh beli hijab anti UV biar nggak panas ya. Lagi ngetren apa lagi ya, brand-brand tertentu misalnya. Lagi ngetren skincare yang coverage. Nah, belilah itu, bedak lama ditinggal, beli bedak yang coverage, menutup pori-pori. Berarti kalau misalnya kehidupan kita masih bisa diatur-atur oleh tren, kira-kira kita bisa bahagia apa enggak, Bu? Enggak. Pasti kepikiran terus ya. Di komunitas misalnya, oh harus seragam, hijabnya brand ini misalnya. Jadi berkomunitas jadi nggak happy ya, karena nggak bisa beli brand tersebut. Ya. Atau misalnya harus skincare harus ini. Sekarang lagi tren apa ya? Di TikTok itu tren setiap menit, Bu, berganti. Kalau hari ini kebahagiaan kita tuh ditentukan oleh tren-tren tersebut, ya, ditentukan oleh jumlah materi, ditentukan oleh macam-macam. Rasanya yang merdeka berarti bahagia itu nggak akan tercapai ya, Bu. Ya. Atau misalnya hari ini ketika kita bergantung pada selain Allah, itu juga definisi merdeka adalah bahagia itu kayaknya nggak akan tercapai. Ya, karena apa? Kita bergantung pada penilaian orang lain. Kita tergantung pada validasi orang lain. Ya, kita tidak fokus pada diri kita sendiri, tapi fokus pada penilaian orang. Makanya muncul NPD ya, Bu. Narcissistic Personality Disorder. Ya. Karena tadi kita menggantungkan bahagia kita itu kepada hal-hal yang berada di luar diri kita dan bukan pada Allah. Nah, kita cek anak-anak kita, anak-anak remaja kita hari ini. Apakah bahagianya itu bergantung pada selain Allah? Bergantung pada penilaian temannya. Kalau nggak sama teman, tiba-tiba sakit. Ada nggak Bu kayak gini? Ada, banyak. Saya menemui banyak sekali. Ya. Bahkan kalau nggak sama temen itu sampai rela nggak masuk, Bu. Karena takut. Ya, takut dicie-ciein katanya. Kenapa nggak masuk, Nak? Kan aku belum punya itu, Bu. Aku takut dicie-ciein. Ya. Kalau gambarannya separah itulah. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita enggak ya, Bu ya. Anak-anak kita tetap, mari kita arahkan anak-anak itu untuk terus menjadikan Allah itu sebagai parameter penilaian perbuatannya. Allah suka enggak? Allah marah enggak? Allah ridho enggak? Itu aja terus. Sehingga menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Ya kalau Allah ridho karena kita taat, ya udah, nggak usah sedih gitu ya, nggak usah insecure. Nah itu yang pertama, jiwa merdeka itu adalah tunduk kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada materi, bukan kepada hawa nafsu, dan bukan kepada sistem hari ini, ibu-ibu. Ya, sistem hari ini itu apa-apa diduitin, betul Bu? Betul. Ya, mau sekolah bagus, mikir berapa ya duit yang harus disediain ya, gitu.
Mau masuk sekolah bagus padahal, ya. Mau dapat pelayanan kesehatan VIP, harus pakai kelas berapa ya? Harus pakai asuransi yang mana ya? Begitu ya cara berpikir kita hari ini. Nah, jadi manusia merdeka itu tidak tunduk pada sistem yang rusak seperti hari ini. Yang kedua, manusia merdeka itu adalah memiliki keberanian, kemandirian, dan akhlak mulia, namun tetap taat pada aturan Allah. Yang tadi saya ceritakan di awal ya Bu, jangan memarahi anak-anak karena mereka beda dengan yang lain, tapi dia beda karena dia taat. Justru harus dipuji-puji. Karena benteng terakhir anak-anak kita adalah ibunya. Gitu ya. Ini di kelas anak-anak kita ini hari ini sedang terjadi circle-circlean. Betul ya Bu? Masya Allah dalam satu kelas tuh circle-nya banyak banget Bu. Dan itu membuat anak-anak kita khawatir. Bahkan sampai level kena asam lambung yang remaja. Tiba-tiba kena asam lambung. Kok bisa kena asam lambung? Perasaan kamu makan baik-baik aja. Mama nyediain makanan bergizi. Kok kena asam lambung? Kenapa? Ternyata di sekolah dia ngerasa beda. Pakai kerudung aja Bu ya. Pakai kerudung ini. Ada yang kerudungnya digini-giniin tuh Bu. Ya, anak kita dipanjangin. Itu hari ini bisa jadi bahan bully. Tapi itu di sekolah, itu di luar. Begitu dia pulang ke rumah, maka ibunya lah yang akan membuat dia ngerasa percaya diri. Harus. Karena kalau enggak, kasihan. Ya, gak apa-apa nak, kamu taat, kamu keren. Saya menemukan contoh ciput. Kita pakai ciput buat apa Bu? Biar rambutnya nggak keluar-keluar ya. Kalau di sekolah, anak-anak itu yang pakai ciput cuma 1, 2. Yang lain semua bilang pusing Bu. Akhirnya rambutnya keluar-keluar. Yang dipakai ciput dibilang kayak emak-emak. Kasihan ya. Nah, jadi kalau anak kita beda karena anak kita berusaha taat kepada Allah, maka orang yang harus jor-joran memberi apresiasi adalah ibunya. Ibunya jangan ikut opini umum dong ya. Kasihan anaknya. Anaknya malah disalahin ya. Diajak ngobrol. Ciri-ciri jiwa merdeka. Kalau tadi definisinya sudah, yang pertama bergantung hanya kepada Allah. Ada satu quote yang saya istilahnya kena. Katanya gini, kalau kita bergantung sama orang lain, itu adalah patah hati yang disengaja. Pada mau patah hati? Enggak, jangan bergantung pada orang lain. Bergantunglah hanya kepada Allah. Selanjutnya, ciri jiwa merdeka adalah tidak takut menyampaikan kebenaran. Tantangan kita, tantangan anak-anak kita adalah hari ini tuh ketika kita menyampaikan kebenaran, apa yang terjadi? Dibilangnya ustazah lah, dibilangnya soalim lah, gitu ya. Dibilangnya kayak anak saya tadi cupu, nggak ikut tren, dan lain sebagainya. Tapi ketika jiwa kita merdeka, semua itu tidak jadi masalah. Karena salah satu ciri jiwa yang merdeka adalah tidak takut menyampaikan kebenaran. Yang ketiga, jiwa yang merdeka itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dia tidak kemudian bergantung pada keputusan-keputusan orang lain. Dia memutuskan sendiri, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan prinsip kebenaran yang dia yakini. Jadi kalau anak-anak kita hari ini, kalau kita dan anak-anak kita adalah seorang muslim, maka cara kita membuat sebuah keputusan atau cara kita bertanggung jawab pada diri sendiri tentu dengan pakai kacamata Islam. Jangan pakai kacamata yang lain. Jangan pakai rumus kebanyakan. Kan dia begitu, ya udah aku gitu juga. Jangan ya Bu ya. Kita latih anak-anak kita itu
memutuskan segala sesuatu yang terkait dengan dirinya itu pakai kacamata Islam, pakai syariat. Kita latih sejak dini. Ciri jiwa yang merdeka yang keempat adalah berakhlak mulia. Mau hari ini bahasa gaul itu adalah bahasa kebun binatang, ya kan Bu, anak-anak kita hari ini, saya sampai tanya begini, emang kamu nggak keberatan nak dipanggil monyet misalnya gitu ya? Emang nggak keberatan dipanggil nama-nama hewan? Kamu kan bukan hewan gitu. Tapi kan itu bahasa gaul Bu, begitu jawabnya ya. Bahasa gaul gitu ya. Nah jadi dorong anak, ciri berjiwa merdeka itu adalah anak-anak yang punya akhlak baik, akhlak mulia. Meskipun ya bahasa-bahasa dunia hari ini tuh bahasa-bahasa yang benar-benar tidak memuliakan. Bahasa-bahasa yang melecehkan. Betul nggak Ibu-Ibu? Iya. Nah anak-anak itu ngerasa dipanggil kayak gitu tuh nggak apa-apa misalnya gitu ya. Karena semua orang melakukan. Sehingga rusaklah akhlak mulia. Hari ini melakukan komplain terhadap guru itu biasa. Biasa banget. Saya itu sampai kesel ya Bu, di TikTok tuh ada. Saya scroll-scroll. Ini sebenarnya diposting oleh seorang psikolog. Namanya Bu Intan Erlita. Dia itu apa namanya kalau video digabung itu dia ada anak cewek pakai kerudung, rambutnya merah, keluar-keluar, dia bilang, "Aku bete hari ini karena aku dipanggil ke ruang BK." Terus dia bilang, "Kenapa? Emang lu iri sama gue?" Gitu, ngomong ke gurunya. Emang lu iri sama gue? Nggak tahu ya, guru-guru sekarang teh iri sama muridnya. Itu langsung di stage ya namanya ya, sama Bu Intan Erlita. Beliau bilang, kami nggak iri ya, nggak iri, bahkan itu mungkin bentuk rasa sayang begitu. Tapi anak-anak yang hari ini mencoba meluapkan perasaannya gitu ya, mencoba meluapkan protesnya, itu saya pikir kok nggak beradab banget, dan ini ditiru oleh banyak orang ya, dengan alasan kebebasan berekspresi. Akhirnya ngomong segala macam di medsos. Ngomong tentang anaknya, ngomong tentang suaminya, ngomong tentang istrinya, begitu kan? Ya, hilanglah akhlak mulia itu. Jadi ciri jiwa yang merdeka itu adalah yang tetap teguh pada akhlak mulia. Terserah deh gaya dunia hari ini mau seperti apa, gitu ya. Seorang muslim akan tetap teguh bahwa seorang muslim itu akhlaknya mulia. Karena apa? Karena dia sholat. Karena akhlak itu lahir dari sholat. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ciri jiwa merdeka yang terakhir adalah kritis dan bijak. Gak takut mengkritisi. Gak takut melakukan critical thinking. Gak takut melakukan kalau ada informasi masuk, gak takut melakukan konfirmasi, gak takut melakukan tabayun, dan kemudian memberi respon yang bijak. Itu ciri jiwa merdeka. Ada 5 ciri jiwa merdeka tadi ya berarti. Baik. Sudah tahu definisinya, tidak bergantung selain kepada Allah, itu merdeka. Kemudian bersikap mandiri, bertanggung jawab tadi ya, dan lain sebagainya, itu juga jiwa merdeka. Tidak takut, cirinya juga sudah tadi, ada 5 ya. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu biasanya. Gimana mencetak jiwa merdeka? Udah tahu Bu, jiwa merdeka itu kayak apa? Sekarang cara nyetaknya gimana? Yang pertama, mengajarkan tauhid tentu saja. Ya. Bahwa Allah itu satu dan Allah lah yang menguasai segala sesuatu. Ya, ini ketika kita mengajarkan pada anak-anak, "Hei, jangan bergantung pada selain Allah, jangan berharap pada selain Allah," maka jalan pertamanya adalah mengajarkan tauhid. Ya. Bahwa Allah itu satu-satunya zat tempat kamu meminta. Ya. Satu-satunya zat tempat kamu meminta penilaian, bukan yang lain. Ya. Yang kedua, nah ini membedakan baik dan buruk dengan kacamata Islam.
bukan tren semata. Yang lain ngelakuin, Bun, kok aku nggak boleh sih? Gitu. Maka seorang ibu harus bisa menjelaskan itu. Biasanya kepentok terus bilang gini, itu kan bukan anak ibu. Betul gak? Biasanya kita kepentok tuh, ngomong, anaknya nanya, terus anaknya kritis, kepentok, mereka kan bukan anak ibu, kamu anak ibu. Gitu. Nah, jadi bagaimana seorang ibu bisa mengajarkan baik dan buruk dari kacamata Islam? Tentu ibu yang mengerti tentang syariat Islam. Ibu yang mengerti tentang syariat Islam adalah ibu yang belajar Islam. Tidak mungkin kita bisa mengajarkan kepada anak-anak atau memberi anak-anak kacamata baik dan buruk dari kacamata Islam kalau kita nggak belajar Islam. Di pesawat aja ketika terjadi turbulensi, ibunya harus mau nyelamatin anak, tapi ibunya kan harus prepare dulu. Ibunya pakai masker dulu, ya kan? Baru menyelamatkan anak. Sama, kalau ibu mau anak-anak kita itu terampil menilai segala sesuatu dari kacamata Islam, maka ibunya dulu yang terampil. Ibunya dulu yang tahu syariat, ibunya dulu yang tahu Islam, baru bisa ngomong sama anaknya. Jadi harus gimana? Harus ngaji. Ya kan, Bu? Kalau ibu tidak ngaji, dari mana ibu tahu tentang Islam? Dan ngaji itu tidak bisa kita lakukan kalau ada sisa waktu saja. Harus menyediakan waktu. Karena efeknya pasti beda. Sisa waktu dengan yang memang diberi waktu. Beda hasilnya pasti. Ya. Jadi meniatkan diri untuk punya maklumat dulu, punya informasi dulu, baru ngajarin anaknya. Kalau nggak punya maklumat ya nggak bisa. Nggak bisa mencetak jiwa merdeka tadi. Kalau kitanya sendiri nggak punya ilmunya. Ya, kan jiwa merdeka tadi salah satunya adalah seperti pohon yang kokoh tadi. Ada tren apa aja, nggak masalah. Tetap kokoh dengan syariat Islam karena kita adalah seorang Muslim. Yang ketiga, mencetak jiwa merdeka dengan 5M adalah membiasakan mengambil keputusan. Membiasakan anak-anak. Contoh, mengatur jadwal belajar. Memilih baju. Tentu dengan sudah kita berikan standar bahwa baju perempuan begini, baju laki-laki begini. Anak-anak hari ini yang saya temui itu sangat takut untuk mengambil keputusan. Takut salah, takut dimarahin. Begitu anak-anak, Bu. Kelas berapa berarti? Kelas 10. Jadi pasif aja gitu. Pilih mana? Yang ini atau yang ini? Lama, Bu. Kenapa ya? Saya bilang. Ternyata setelah saya tanya, kenapa kok nggak milih? Takut salah, Bu. Ya, takut dimarahin, takut disalahin. Beneran, anak-anak itu sekarang itu kalau disalahin itu marahnya lama, Bu. Gak cuman di dunia nyata, di media sosial dia juga meluapkan kemarahan. Ya. Nah, jadi untuk mencetak jiwa merdeka itu adalah melatih atau membiasakan mengambil keputusan untuk hal-hal yang memang kita rasa aman untuk diputuskan sama anak-anak, ya kan? Kalau hari ini ibu-ibu masih merasa bahwa anak-anak belum berhak mengambil keputusan, ya dilatih aja ya Bu ya. Takutnya nanti semakin besar anaknya justru jadi anak yang nggak berani mengambil keputusan. Apa-apa mama. Itu makin berat nanti buat ibu-ibu. Mah ini benar apa enggak mah? Jadi standar kebenarannya adalah ibunya. Kalau dia berumah tangga lah makin berbahaya lagi tuh. Kalau anaknya laki-laki.
Ya. Yang keempat, memberi ruang berpendapat. Ya, komunikasi efektif, Bu. Dengar dulu pendapat anak-anak. Kalau mau ngebenerin, ngajak ngobrol, dengar dulu sudut pandang mereka. Jangan dibalik. Kalau di KIH tuh ada komunikasi efektif. Dengar, empati, bahasa aku. Jangan dibalik, bahasa akunya di atas. Belum ngedengerin, belum ngasih empati. Ya. Nanti anaknya akan cari tempat curhat yang lain selain ibunya. Jadi biarkan anak-anak itu memberi pendapat. Apalagi sekarang banyak hal-hal yang mereka akses di media sosial. Ya, kemarin saya ngobrol dengan anak-anak soal One Piece karena lagi viral. Ya, kebetulan anak yang paling besar itu dia pengamat media sosial. Jadi apa aja yang terjadi di situ dia obrolin sama saya. Biasanya kalau dulu saya mendominasi pembicaraan karena ngerasa lebih tua, lebih tahu, ya. Sekarang setelah belajar komunikasi efektif, saya lebih banyak dengar. Dengar pendapat dia seperti apa. Kalau betul saya apresiasi, keren. Ternyata Mas ngikutin ya, keren banget ya. Ternyata Mas peduli ya gitu. Kalau menurut saya kurang pas, itu biasanya kalimat saya adalah kalau menurut ibu ya nak, gitu. Boleh nggak ibu ngasih pendapat? Boleh. Nah baru tuh saya ngomong biasanya. Makan waktu lama bu, betul. Tapi bonding lebih dekat. Artinya dia nggak akan cari teman cerita di luar ibunya. Ini anak kalau habis nemu sesuatu yang baru, pulang kerja yang dicari saya. Belum ganti baju, belum makan, belum apa, udah ngobrolin soal sesuatu yang dia temukan itu. Karena dia ingin buru-buru cerita gitu. Nah biasanya saya cut tuh. Oke ya, nanti lanjut lagi mandi dulu, gitu, makan dulu biasanya gitu. Ya, baik. Yang terakhir, karena ada 5, menanamkan rasa empati dan peduli. Jadi anak-anak yang berjiwa merdeka itu kita bisa mencetaknya dengan menanamkan rasa empati dan peduli. Bukan cuek, ya. Hari ini banyak kan cuek. Kalimat-kalimat itu derita lo itu banyak banget bu di anak remaja. Udah diceritain panjang, akhirnya dia cuma bilang ya itu derita lo dah. Begitu, nggak ada empatinya sama sekali. Atau malah yang lagi rame, bu kalau aku cerita sama si itu biasanya dia selalu ngajak adu nasib, gitu bu. Ya kan? Iya. Baru cerita setengah udah ngomong aku lebih parah dari kamu. Ya. Atau misalnya kamu mah nggak ada apa-apanya. Aku juga ngalamin itu loh. Terus dia yang ngomong panjang. Yang curhat baru setengah. Ya. Itu yang terjadi. Jadi memang hilang rasa empati hari ini. Karena ya mungkin pengaruh media sosial bisa jadi ya. Jadi sekarang itu lebih cenderung dengerin aku. Cara ngajak menanam rasa empati dan peduli itu apa? Ya misalnya pas ibu mau nolongin orang, anaknya diajakin. Pas ibu dakwah gitu ya, menyampaikan kebenaran, anaknya diajak. Nggak apa-apa. Ribet bu. Pahalanya lebih banyak dari yang nggak ngajak mungkin ya. Gitu. Karena latihan anak-anak itu kan dengan melihat. Kata pakar bilang, children see, children do. Apa yang dilihat anak, dia kerjakan. Itu saya tambahkan pada diri saya. Student see, student do. Sehingga guru itu menjadi role model. Gitu ya. Nah, itu 5M ibu-ibu. Apa aja tadi untuk melatih menjadi jiwa merdeka? Yang pertama, mengajarkan tauhid. Betul. Yang kedua, membedakan dengan kacamata Islam, bukan dengan tren ya.
Yang ketiga, membiasakan mengambil keputusan sendiri. Ya. Yang keempat, memberi ruang berpendapat. Yang kelima, menanamkan empati dan peduli. Baik. Ya, ibu hebat itu insya Allah bisa mencetak anak berjiwa merdeka. Jadi harus jadi ibu hebat dulu ya Bu. Emang bisa Bu? Insya Allah bisa. Yang pertama dengan menjadi ibu yang terampil bahagia. Yang tadi dibilang merdeka itu bahagia Bu. Betul. Apa sih bahagia itu? Bahagia itu apa Bu? Kalau semua terpenuhi. Apa begitu? Kalau nggak terpenuhi nggak bahagia dong. Kalau suami baik, kalau suaminya apa ya, tidak baik, nggak bahagia dong. Kalau anak solih Bu, anak solih kan bukan kado ya Bu. Anak solih itu proses. Kalau anak yang belum solih, nggak bahagia dong berarti. Ibu yang bahagia itu adalah ibu yang bisa melakukan 3S. Senyum, syukur, sukses. Udah praktek senyum belum Bu? Di rumah. Mudah-mudahan sudah praktek ya. Tolong tanya nilainya ke anak-anak. Nilai senyum ibu berapa ya nak? 2. Waduh, berarti harus banyak-banyak. Banyak-banyak muhasabah ya. Ibu yang pandai bersyukur. Yang kedua syukur. Bersyukur sebagai apa? Bersyukur sebagai hamba Allah. Bersyukur jadi anak. Bersyukur jadi istri. Bersyukur jadi ibu. Berarti orang bersyukur itu adalah orang bersyukur itu gimana? Yang bisa melihat segala hal positif, bahkan dalam kejadian yang negatif. Itu bersyukur Bu. Ya, ibu yang bahagia itu yang begitu. Jadi ngelihatnya bukan anaknya ngomong terus, bawel, bukan. Anakku ngomong terus, jangan-jangan calon ustadz ini ngomong terus. Jangan-jangan calon pendakwah ini. Jangan-jangan, pokoknya jangan-jangannya yang baik aja Bu. Jangan dilihat bawelnya. Anaknya kreatif. Ya, rumahnya temboknya nggak ada yang selamat misalnya. Jangan dilihat itunya. Jangan-jangan memang anaknya kreatif, punya potensi kreatif. Anaknya kalau dikasih tahu ngeyel. Susah Bu, dikasih tahu. Jangan susah, dikasih taunya yang dilihatnya. Anak ini kok kalau argumen keren banget ya. Jangan-jangan memang omongan aku yang kurang masuk akalnya dia, makanya dia ngeyel terus. Gitu. Ya. Yang ketiga, sukses. Ibu yang bahagia itu yang bisa memaknai suksesnya itu adalah dengan mengejar ridhonya Allah. Dia ngerasa sukses kalau Allah ridho. Ya. Jadi ibu yang bisa mencetak jiwa merdeka itu ibu hebat. Ibu hebat itu apa? Yang pertama terampil bahagia. Jadi parameter kesuksesannya dia adalah ketika Allah ridho sama dia. Nah, cara mengundang ridhonya Allah itu kan ketika semua amal atau perbuatannya itu terkategori amal yang sahih, ahsan, yang baik. Ciri amal yang baik ya 2, niat karena Allah, yang kedua caranya benar. Ya kan? Nah, kok panjang banget ya Bu? Iya. Karena jiwa merdeka hakiki itu gak kaleng-kaleng ya. Dia melalui proses yang sungguh-sungguh dan benar. Begitu. Yang kedua, jadi ibu pulang dari sini boleh nanya, aku bahagia gak ya? Udah bahagia yang sebenarnya gak ya? Kalau bahagianya masih tergantung A, tergantung B, tergantung C, ya berarti belum. Ya.
Yang selanjutnya adalah terampil berkomunikasi cinta. Komunikasi yang mendahulukan cinta. Boleh ditanya ke anaknya, kalau kita lagi marah-marah, ini karena mamah sayang loh. Ini karena mamah peduli loh. Tolong ditanya ke anaknya. Nyampe enggak itu rasa sayang dan pedulinya? Enggak. Apa yang diomong anak-anak? Mama bawel, mama marah-marah wae gitu ya. Nah, berarti belum komunikasi cinta. Meskipun kita mengklaim bahwa itu karena cinta. Tanda komunikasi cinta kita berhasil adalah ketika orang yang kita ajak bicara itu melakukan melakukan sesuatu yang kita minta bahkan sebelum kita minta. Berarti komunikasi cintanya berhasil. Caranya gimana Bu komunikasi cinta? Guyur cinta dulu. Ya. Kayaknya udah berkali-kali ya di KIH ya. SOP-nya adalah SKM DH3. Nanti next akan ada pembahasan tentang SKM DH3 ya. Senyum, katakan cinta, muliakan, doakan, beri hadiah, dan 3 kata ajaib. Ini dikulik sama guru kita, Bu Dini Sumaryanti dari kitab Mim Mukawimat ya Gurunda, dari hadis-hadis Nabi. Jadi kalau kita melakukan SKM DH3, insya Allah dapat pahala. Karena Rasul juga mengerjakan hal yang sama. Jadi terampil berkomunikasi cinta ya Bu. Termasuk ini, kalau Ibu ingin menyampaikan apa itu merdeka nak, kita harus jadi manusia merdeka ya nak, itu harus dengan menggunakan komunikasi cinta. Bikin anak-anak itu kita merasa kita cintai. Sehingga kalau kita menyampaikan sesuatu yang hari ini berseberangan dengan yang sedang banyak dilakukan oleh orang, anak-anak itu tetap ngerasa bahwa ini bentuk cinta kita sama dia. Bukan bentuk bahwa kita nggak suka dengan yang kebanyakan dilakukan, bukan. Ya. Karena ketika orang lain banyak melakukan dan anak-anak melihat, kemudian kita mengatakan yang sebaliknya misalnya, biasanya anak-anak kenapa sih? Kok mama nggak suka? Gitu. Nah itu perlu dikoreksi mungkin komunikasinya. Jadi kata mereka, ngapain? Kan itu keren, kan itu seru, kan begitu tuh bagus gitu. Jadi yang kedua, ibu hebat yang mencetak anak berjiwa merdeka adalah ibu-ibu yang terampil berkomunikasi cinta. Yang terakhir adalah ibu-ibu yang terampil berkolaborasi. Nyetak anak solih dan berjiwa merdeka itu gak bisa sendirian. Mungkin bisa di rumah, tapi anak-anak kita hidup tidak hanya di rumah. Dia hidup di sekolah, dia hidup di tengah-tengah teman bermain, dia hidup di tengah komunitasnya dia sendiri. Maka seorang ibu itu harus punya keterampilan kolaborasi. Tentu saja kolaborasi yang pertama dengan Allah. Karena anak itu milik Allah. Kita cuma dititipin. Maka kita mintakan sama yang nitip untuk apa? Memudahkan dan menguatkan kita. Kolaborasinya yang pertama sama Allah pasti. Yang kedua, sama orang-orang yang memang terlibat di dalam mengasuh anak kita. Keluarga besar mungkin, mbak mungkin ya, asisten rumah tangga mungkin. Maka komunikasi kita tidak hanya dengan anaknya, tapi juga dengan orang-orang yang terlibat ngasuh anak kita. Yang ketiga, kolaborasinya dengan siapa? Dengan lingkungan yang lebih luas. Bisa dengan sekolahnya, bisa juga dengan lingkungan masyarakat di mana kita tinggal, ya. Jadi kolaborasinya harus dengan berbagai pihak tadi. Cara kolaborasi dengan masyarakatnya gimana Bu? Dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar alias dakwah.
Jadi kalau pengen anak kita solih dan berjiwa merdeka, gak bisa itu kita lakukan di rumah sendirian. Harus ngajak banyak orang ternyata. Berat ya? Berat. Tapi patut dicoba. Karena apa? Ya karena tadi kita pengennya anak kita jiwanya solih dan merdeka. Biasanya seorang ibu pasti rela dong melakukan segala demi anak. Betul nggak, Bu? Maka mari kita lakukan. Jangan merasa berat. Gitu ya. Ya berat sih, tapi insya Allah berpahala gitu ya. Dengan hari-hari yang sangat, hari ini tuh, Masya Allah ya ibu-ibu ya, pengaruh, kemudian influencer-influencer yang, mohon maaf ini, tidak bertanggung jawab, menyebarkan hal-hal yang tidak baik, yang itu merusak, yang itu diakses oleh anak-anak kita. PR kita emang banyak banget, memang. Tapi yakin bahwa kita mampu ketika kita punya keterampilan berkolaborasi. Insya Allah ya. Baik ibu-ibu, mungkin itu saja. Jazakumullah khairan katsir ya. Sudah bersama-sama belajar. Ini juga mengingatkan diri saya sendiri ya tentang bagaimana kemudian saya dan juga keluarga saya memiliki jiwa-jiwa yang merdeka. Gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah ucap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.